Halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Tato. Semangat pagi, namo buddhaya. Gimana kabar anak Bapak di rumah? Tentunya Bapak harapkan semua anak Bapak di rumah sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Di video pembelajaran kali ini Bapak akan menjelaskan tentang muatan matematika, tentang materi, kecepatan, dan debit bab 2 kelas 5. Kita langsung saja menuju ke materi yang akan kita bahas. Kecepatan dan debit. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Sebelum kita belajar tentang kecepatan, terlebih dahulu kita perlu memahami tentang operasi hitung satuan waktu dan hubungan antar satuan jarak. Hubungan antar satuan waktu yaitu dapat dijelaskan di sini. 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Contoh hubungan antar satuan waktu. Lengkapilah tabel berikut dengan satuan waktu yang tepat. Nah, di sini sudah terdapat hubungan antar satuan waktu. Di sini terdapat sebuah tabel. Di sini diminta untuk melengkapi tabel yang kosong. Nah, nomor 1. 3 jam. Nah, di sini suruh dari jam ke menit. Nah, gimana caranya? 3 jam dibuat ke menit, yaitu 3 kali 60 sama dengan 120 menit. Kemudian menit dibuat detik, itu caranya 180 kali 60 sama dengan 10.800 detik. Nah, yang kedua, di sini terdapat 300 menit. 300 menit ini dirubah nanti ke jam dan dirubah nanti ke detik. Nah, pertama dulu yaitu dirubah ke detik. Nah, 300 menit dirubah ke detik yaitu 300 dikali 60 sama dengan 18.000 detik. Kemudian 300 menit dirubah ke jam yaitu 300 dibagi 60 sama dengan 5 jam. Nah, jadi 300 menit dirubah ke jam sama dengan menjadi 5 jam. Yang ketiga yaitu detik, yaitu 5.400 detik dirubah ke menit dan dirubah ke jam. Nah, pertama dulu kita rubah ke menit. Nah, 5.400 detik dirubah ke menit yaitu dibagi dengan 60 sama dengan 90 menit. Nah, 90 menit dirubah ke jam sama dengan 90 dibagi 60 sama dengan 1,5 jam. Nah, itu adalah contoh hubungan antar satuan waktu. Kita lanjutkan. Contoh selanjutnya yaitu menentukan operasi hitung satuan waktu. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Di sini terdapat sebuah contoh nomor 1 yaitu 1/2/3 jam ditambah 15 menit sama dengan titik-titik menit. Jawab. Nah, di sini terdapat soalnya. Kita langsung saja kita rubah 1/2/3 jam ini ke dalam bentuk menit, yaitu 1 kali 60 menit ditambah 2/3 kali 60 menit ditambah 15 menit sama dengan titik-titik menit. Jadi kita bisa bagi nih 60 dibagi 3. 60 dibagi 3 sama dengan 20. Di 60 menit ditambah 40 menit. 40 menit dari mana? Yaitu 2 kali 20. Jadi 40 menit. Ditambah 15 menit sama dengan 115 menit. Ya. Itu adalah contoh yang pertama tentang menentukan operasi hitung satuan waktu. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua yaitu 2/1/5 jam ditambah 180 detik sama dengan menit. Jadi semua ini kita rubah ke dalam bentuk menit ya. Jawab.
2 kali 60 menit. Nah, kita rubah dari ini 21/5 jam ini kita rubah ke menit terlebih dahulu, yaitu 2 kali 60 menit ditambah 1/5 kali 60 menit ditambah 180 detik. Nah, kita bisa bagi nih 60 dengan 5 sama dengan 12. Di 120 dari mana? Dari 2 kali 6 sama dengan 120 menit ditambah 2 kali 1 sama dengan 12 menit. Kemudian 180 detik ini kita rubah ke dalam bentuk menit, yaitu dibagi dengan 60 menit sama dengan detik menit. Nah, selanjutnya 120 menit ditambah 12 menit ditambah 2 menit sama dengan 134 menit. Ya, itu adalah contoh yang kedua tentang menentukan operasi hitung satuan waktu. Kita lanjutkan, yaitu contoh yang ketiga, yaitu 31/2 hari ditambah 8 jam sama dengan titik-titik jam. Kita terlebih dahulu harus merubah 31/2 hari ini ke dalam bentuk jam, yaitu ini merupakan soalnya. Nah, kita rubah dulu nih. 3 kali 24 jam ditambah 1/2 kali 24 jam ditambah 8 jam sama dengan titik-titik jam. Kita bisa bagi nih 24 dengan 2, itu dapat hasil 12. Nah, jadi 3 kali 24 jam sama dengan 72 jam ditambah 1 kali 2 sama dengan 12 jam ditambah 8 jam sama dengan 92 jam. Itu adalah contoh yang ketiga tentang menentukan operasi hitung dalam satuan waktu. Kita lanjutkan, yaitu tentang contoh menentukan lama waktu suatu kejadian. Kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, yaitu Nina berolahraga di taman. Ia mulai berolahraga pukul 6.30 dan selesai pukul 8. Berapa lama Nina berolahraga? Nah, kita langsung saja jawab. Pukul 6.30 sampai dengan 7 itu sama dengan 30 menit. Nah, pukul 7 sampai 8 itu sama dengan 1 jam. Jadi dapat kita jumlahkan mulai dari pukul 6.30 sampai 8 sama dengan 1 jam 30 menit. Gitu ya. Jadi lama waktu Nina berolahraga adalah 1 jam 30 menit. Ini merupakan contoh soal tentang menentukan lama waktu suatu kejadian. Nah, kita lanjutkan tentang contoh menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung satuan waktu. Nah, kerjakan soal-soal berikut ini. Di sini terdapat sebuah soal atau contoh soal. Pelajaran olahraga dimulai pukul 7:15. Pelajaran olahraga berlangsung selama 90 menit. Pukul berapakah pelajaran olahraga selesai? Oke, jadi kita langsung jawab. Nah, kita terlebih dahulu merubah 90 menit ini ke dalam bentuk jam ya. Jadi 90 menit sama dengan 1 jam 30 menit. Kemudian 7.15. Nah, 7.15 ditambah dengan 1 jam 30 menit. Nah, ditambah jadi 0 ditambah 5 sama dengan 5, 1 ditambah 3 sama dengan 4, 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi pelajaran olahraga selesai pukul 8:45 menit ya. Itu merupakan contoh tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung satuan waktu. Oke, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan mengenai hubungan antar satuan waktu. Semoga anak Bapak di rumah bisa mengerti, bisa memahami tentang penjelasan dari Bapak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi, Namo Buddhaya.